Dal Igna bungkam teori konspirasi, Pecco dan Ducati masih satu jiwa, misteri performa GP25 masih jadi teka-teki. Dalam dunia balap, terkadang kemenangan bukanlah hasil dari logika, melainkan keajaiban yang lahir di antara ketidakpastian. Begitulah yang terjadi di lintasan Sepang ketika Pecco Bagnaia kembali menunjukkan taringnya di saat semua orang meragukannya. Setelah 2 pekan penuh kritik dan spekulasi tentang hubungannya dengan Ducati, juara dunia 2 kali itu membungkam segalanya dengan aksi nyata, berjuang dari kualifikasi 1 dan raih pole position yang brilian dan kemenangan mutlak dalam sprint race Malaysia. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih menarik daripada sekedar selebrasi podium, yaitu kebingungan dari orang yang seharusnya paling memahami segalanya, Gigi Dal Igna. Sang direktur teknis Ducati itu tersenyum lebar saat melihat Pecco melesat tanpa kesalahan, tapi di wajahnya terselip tanda tanya besar yang bahkan ia sendiri tak bisa jawab. Jujur saja, saya semang, tapi saya tidak tahu mengapa kali ini semuanya berjalan sempurna. Di lintasan lain, dia kesulitan. Sekarang tiba-tiba semuanya pas, ujar Dal Igna setelah balapan. Kata-kata itu menggambarkan sesuatu yang jarang terjadi, kebingungan di markas Ducati, tim yang biasanya dikenal paling terencana dan presisi di pedok MotoGP. Selama beberapa pekan terakhir, berbagai teori bermunculan. Sebagian menyebut bahwa hubungan antara Pecco dan Ducati mulai renggang. Ada pula yang berpendapat bahwa Ducati lebih fokus membangun motor untuk Marc Marquez, membuat Bagnaia seperti kehilangan arah dengan Desmosedesi GP25. Tapi Dal Igna akhirnya menutup semua spekulasi itu dengan satu kalimat tegas yang menggema. "Cukup, sudah cukup pidato itu," ujarnya tegas. Kalimat sederhana namun tajam seperti nada seorang pemimpin yang ingin menegaskan kembali fondasi yang sempat goyah. Dal Igna tahu, rumor adalah bahan bakar panas di pedok, tapi baginya kemenangan di Sepang sudah cukup menjawab segalanya. Pecco dan Ducati masih satu arah, satu misi, dan satu keyakinan. Namun misteri performa GP25 tak berhenti di situ. Motor yang dalam beberapa pekan terakhir begitu sulit dikendalikan, tiba-tiba seperti kembali hidup di tangan Bagnaia. Dari sesi latihan yang berantakan, ia bangkit di kualifikasi, lalu menuntaskan sprint dengan kemenangan yang tak terbantahkan. Bahkan komentator dan analis MotoGP pun dibuat kebingungan, mencoba mencari alasan teknis yang bisa menjelaskan performa ajaib itu. Pecco sendiri mengaku ada sedikit perubahan pada motor, meski tidak terlalu besar. "Kami menambahkan beberapa hal kecil, hasilnya saya merasa lebih percaya diri lagi," ujarnya singkat. Namun Dal Igna punya pandangan menarik. "Setiap pekan kami mencoba hal yang berbeda, tapi kalau kali ini berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya, maka selamat datang perubahan itu. Kami tidak punya masalah dengannya, semua baik-baik saja." Ucapan itu seolah menjadi pernyataan resmi Ducati bahwa mereka masih sepenuhnya di belakang sang juara dunia. Tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, hanya kebingungan teknis yang memang menjadi bagian alamiah dari evolusi mesin canggih seperti Desmosedesi GP25. Namun di sisi lain banyak yang melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar persoalan teknis. Dalam beberapa balapan terakhir, Pecco tampak kesulitan menemukan koneksi alami dengan motornya. Banyak yang menyebut tanpa Marquez di lintasan sebagai pembanding dan pendorong ritme, Pecco kehilangan patokan dalam mengukur batas maksimal motornya. Tapi Dal Igna menegaskan fokus utama mereka tetap sama, mengembalikan stabilitas, bukan membandingkan siapa lebih tepat. Pecco adalah juara, dia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dia hanya perlu menemukan kembali ketenangan dan ritmenya. Hari ini, dia sudah menunjukkannya, kata Dal Igna dengan nada lega. Namun di tengah kemenangan ini muncul pertanyaan besar tentang masa depan. Kontrak Bagnaia dengan Ducati akan segera berakhir dan kursinya adalah salah satu yang paling diincar di MotoGP, apalagi setelah rumor tentang ketertarikan beberapa tim lain untuk merekrutnya. Tapi sekali lagi, Dal Igna memilih untuk tidak terburu-buru. "Sekarang masih awal, mari kita selesaikan musim ini dengan baik, fokus pada musim depan, dan baru memikirkan jangka panjang setelah itu," ujarnya. Nada tenang tapi menyeratkan keyakinan bahwa Ducati tidak akan kehilangan sang kaptennya begitu saja. Kemenangan sprint di Malaysia bukan hanya sekedar penebusan, tapi juga pesan kuat untuk dunia MotoGP, bahwa Pecco masih memiliki api juara yang tak padam, bahkan ketika badai rumor mencoba memadamkannya. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya produk dari mesin hebat Ducati, tapi seorang pembalap sejati yang bisa bangkit di tengah keraguan. Dal Igna pun menutup pernyataannya dengan refleksi yang penuh makna. "Terkadang kita tidak perlu memahami segalanya untuk bisa menikmati hasilnya. Hari ini saya tidak tahu kenapa semuanya berjalan sempurna, tapi saya tahu ini adalah momen yang layak dirayakan."
Di balik kebingungan teknis dan teori konspirasi, mungkin memang ada satu hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu keajaiban semangat seorang juara. Dan Peko Bagnaya baru saja membuktikan bahwa ketika keyakinan kembali berpadu dengan keberanian, bahkan misteri paling rumit sekalipun bisa berubah menjadi kemenangan yang indah. Kini satu-satunya pertanyaan yang tersisa di garasi merah Ducati adalah, apakah ini kebangkitan sejati atau hanya ilusi sesaat sebelum badai berikutnya datang? Musim MotoGP memang belum usai, tapi satu hal sudah pasti, bahwa hubungan antara Bagnaya dan Ducati mungkin sempat diguncangkan oleh rumor, namun fondasi kepercayaan itu masih berdiri kokoh. Dan seperti kata Dal Igna, sudah cukup pidato itu. Karena kadang tidak semua kemenangan butuh penjelasan, cukup dirasakan. Resmi, Marc Marquez dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak akan mengikuti tes di Valencia. Ada masa di mana kecepatan bukan lagi ukuran kekuatan, tapi kesabaran. Dan kali ini, kesabaran itulah yang menjadi ujian terbesar bagi Marc Marquez. Menjelang penutupan musim MotoGP 2025, dunia balap dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Ducati Corse. Sang juara dunia 9 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim, termasuk GP Portugal, GP Valencia, dan juga tes resmi di sirkuit Ricardo Tormo. Tim medis menyebut bahwa proses pemulihan Marc berjalan sesuai harapan, namun cedera bahu yang dialaminya masih membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Selama 4 minggu ke depan, lengan kanannya bahkan tidak boleh digerakkan sama sekali, sebuah fase penting sebelum memasuki masa rehabilitasi. Dengan kondisi tersebut, kembali ke lintasan di musim ini menjadi hal yang mustahil. Dalam video pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosial Ducati dan juga kanal pribadinya, Marc berbicara dengan nada yang kalem namun tegas. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, hanya ketegasan seorang juara sejati. Kami yakin bahwa tindakan paling tepat, cerdas, dan konsisten adalah menghormati waktu biologis cedera ini. Ini tidak boleh membayangi atau membuat kita melupakan tujuan besar yang kita capai tahun ini, menjadi juara dunia lagi. Segera, kita semua akan merayakannya bersama-sama, ujar Marc Marquez. Ucapan itu terdengar sederhana namun syarat makna. Marc memahami bahwa setiap kemenangan besar selalu dibayar mahal, dan kali ini tubuhnya menagih harga dari perjuangan panjang musim ini. Baginya, trofi juara dunia bukan hanya hasil kerja keras di atas lintasan, tapi juga hasil dari keputusan berani untuk tahu kapan harus berhenti. Kabar absennya Marc sontak mengguncangkan pedok. Bagi Ducati, kehilangan sosok sebesar Marquez bukan sekedar kehilangan pembalap cepat, tapi juga kehilangan poros keseimbangan tim. Sejak awal bergabung dengan Ducati, Marc bukan hanya membawa kecepatan dan insting tajam di lintasan, tapi juga wawasan teknis yang luar biasa. Ia membantu teknisi memahami batas motor, memberikan feedback presisi yang hanya bisa dilakukan pembalap dengan jam terbang ekstrim, dan mempengaruhi arah pengembangan Desmos edisi GP25 secara signifikan. Gabungan gaya agresif khas masa lalunya di Honda dan pendekatan analitis yang ia bawa ke Ducati membuatnya menjadi inti penggerak tim bolotnya musim ini. Namun kini, dengan absennya Marc, Ducati harus beradaptasi tanpa kehadiran sang juara dunia musim 2025 itu. Gigi Dalinya, sosok yang selama 1 dekade terakhir menjadi otak di balik kesuksesan Ducati, akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan Marc di atas segalanya. Kami harap Marc cepat pulih dan kami ingin melihatnya kembali bersama kami sesegera mungkin. Sejak kami mengetahui hasil diagnosisnya, kami sadar peluang memiliki Marc di Valencia sangat kecil. Tapi kami tahu prioritasnya pemulihan total, ujar Dalinya. Bagi Gigi Dalinya, ini bukan sekedar kehilangan pembalap. Ini tentang melindungi aset terpenting tim dan memastikan masa depan jangka panjang Ducati tetap aman. Ia menyadari bahwa keputusan ini berat, namun itu adalah keputusan yang paling bijak. Kami lebih memilih kehilangan 2 seri daripada kehilangan Marc di masa depan. Kami memahami betul bahwa tidak mengambil resiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik bagi semua pihak. Nada suaranya tenang, tapi jelas membawa beban besar. Dalam dunia MotoGP yang menuntut setiap detik kesempurnaan, kehilangan figur sentral seperti Marquez menjelang akhir musim, ibarat kehilangan mesin utama di kapal yang sedang berlayar kencang. Bukan hanya dari sisi strategi, secara teknis pun absennya Marc menimbulkan efek domino besar. Data dan feedbacknya selama ini menjadi dasar bagi tim pengembang untuk menyesuaikan motor di tiap sirkuit. Marc dikenal memiliki kemampuan membaca grip, distribusi beban hingga perilaku ban dengan presisi nyaris matematis. Setiap masukan yang ia berikan membantu teknisi Ducati menemukan arah pengaturan yang optimal.
Tanpa kehadirannya, pengembangan lanjutan Desmos edisi GP25 akan sedikit melambat, terutama menjelang uji coba di Valencia yang biasanya menjadi fondasi awal proyek motor musim berikutnya. Kini Ducati akan berfokus pada Pecco Bagnaia dan Michele Pirro. Namun sebagaimana banyak pengamat menyebutkan, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan sensasi dan presisi gaya balap Marc Marquez. Di sisi lain, publik juga bertanya-tanya, apakah absennya Marc akan mempengaruhi ritme mental Ducati di sisa 2 seri terakhir? Musim ini memang sudah berakhir dalam hal klasemen. Ducati sudah memenangkan gelar juara dunia melalui Marc Marquez dan juga gelar konstruktor. Namun secara emosional, tim Bologna menghilangkan pemimpin alami di lintasan. Pecco Bagnaia kini memikul beban lebih besar. Belum lagi ditambah performanya sendiri yang belum menemukan ritme pada Desmos edisi. Kini ia harus memastikan bahwa absennya Marc tidak menjadi titik balik yang menurunkan semangat Ducati menjelang persiapan musim depan. Dan hal itu bukan pekerjaan mudah, karena bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap, ia adalah simbol keperkasaan di musim ini. Kisah perjalanan Marquez bersama Ducati di musim 2025 adalah salah satu transformasi paling mengagumkan dalam sejarah MotoGP modern. Datang sebagai mantan pembalap yang sempat dianggap selesai karena cedera panjang, ia justru mengubah narasi itu menjadi kebangkitan epik. Sejak seri pembuka, Marquez menunjukkan performa konstan, cepat, disiplin, dan cerdas dalam membaca situasi. Ia tidak hanya meraih podium demi podium, tapi juga memperlihatkan kematangan luar biasa dalam mengatur strategi balapan. Hasilnya, gelar juara dunia ke-9 dan Ducati kembali memantapkan diri sebagai raksasa merah yang dominan di MotoGP. Namun kini, bahkan sang juara dunia pun harus tunduk pada satu hal yang tak bisa dikalahkan, yaitu waktu. Cedera bahu ini mengulangi peringatan bahwa tubuh manusia memiliki batas, dan bahkan mesin tercepat pun butuh jeda untuk diperbaiki. Bagi banyak penggemar, absennya Marquez di akhir musim memang menyedihkan, tapi justru membuat penghargaan terhadap perjuangannya semakin besar. Ia tidak menutup musim dengan crash atau drama, melainkan dengan ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling bijak mengambil keputusan. Dominasi Ducati mulai retak. Davide Brivio bicara, tanpa Marc Marquez, Ducati bukan lagi raksasa yang tak tertandingi. Dalam setiap masa kejayaan, selalu ada tanda-tanda perubahan yang halus. Kadang terlihat kecil, nyaris tak terdengar. Tapi bagi mereka yang peka, itulah awal dari babak baru. Kalimat itu seolah tepat menggambarkan situasi dunia MotoGP saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, Ducati berdiri di puncak piramida, dominan, cepat, dan menakutkan. Mereka seperti benteng kokoh yang tak tergoyahkan, sementara tim lain hanya bisa memungut sisa-sisa podium. Namun, musim ini ada getaran berbeda di penghujung musim. Dominasi Ducati mulai terlihat goyah tanpa Marc Marquez. Dan Aprilia, tim yang dulu kerap diremehkan, kini mulai menyalakan bara perlawanan. Davide Brivio, manajer tim Trackhouse Aprilia, sosok yang menjadi kunci kemenangan pertama tim satelit Aprilia Trackhouse lewat Raul Fernandez. Dalam wawancara usai balapan di Phillip Island, Brivio berbicara apa adanya, sesuatu yang jarang dilakukan para manajer di era penuh politik ini. Jika bukan karena Marc Marquez, mungkin Ducati akan memenangkan beberapa balapan lebih sedikit musim ini, katanya dengan nada datar namun mantap. Sebuah kalimat sederhana tapi seperti dentuman keras di tengah pedok, sebab semua tahu, ucapan itu bukan sekedar spekulasi kosong. Ia lahir dari pengamatan panjang, dari seseorang yang pernah membawa Suzuki menjadi juara dunia, dan kini menjadi bagian dari yang Aprilia mendekati kesempurnaan yang sama. Musim 2025 MotoGP menjadi musim yang spektakuler. Ketika Marc Marquez memutuskan bergabung dengan Ducati, banyak yang memprediksi era dominasi baru akan dimulai. Dan memang sejak seri-seri awal, Marc Marquez membuktikan bahwa ia bukan sekedar bintang besar, ia adalah pusat gravitasi bagi seluruh sistem Ducati. Ia bukan hanya cepat, tapi memahami motor hingga ke urat sarafnya. GP25 motor paling canggih Ducati dan juga mengantarkan Marc menjadi juara dunia musim ini, seperti bereaksi sesuai insting Marc. Ia bisa membuatnya menari di tikungan, meluncur dengan agresif tapi tetap stabil di lintasan-lintasan yang sulit. Namun ketika Marquez absen di Phillip Island, seluruh keseimbangan itu goyah. Ducati seperti kehilangan arah. Pecco Bagnaia tampil tanpa ritme, terjatuh di balapan utama, bahkan gagal menembus 10 besar di sprint. Dan di saat itulah Aprilia, lewat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, mengambil alih panggung. Bezzecchi, dengan gaya agresif namun penuh kontrol, membuat Aprilia terlihat seperti kekuatan baru yang siap merebut tahta. Fernandez, pembalap muda yang kerap diremehkan, memanfaatkan peluang dengan brilian dan akhirnya memberi kemenangan harsejarah bagi tim satelit Aprilia. Ducati hanya bisa menonton.
Dan dari sinilah Brivio mulai berbicara lebih dalam, bukan untuk meremehkan, tapi untuk menilai realitas. Mereka punya pembalap papan atas, tapi juga benar bahwa keunggulan mereka tak hanya soal talenta. Mereka punya sistem yang matang, struktur yang dibangun oleh Daliknya selama lebih dari sedekade. Itu membuat mereka kuat, tapi pada saat yang sama juga membuat mereka bergantung pada figur tertentu. Kata Brivio berbicara dengan nada datar namun mantap. Brivio tahu betul apa artinya sistem yang matang. Ketika memimpin Suzuki, ia membangun pondasi kerja yang rapi, kolaboratif, tidak bergantung pada satu bintang besar melainkan kekuatan kolektif. Kini, ia menerapkan filosofi yang sama di Aprilia, membentuk tim yang bekerja seimbang antara pembalapnya dan teknisi mereka. Hasilnya terlihat jelas, Aprilia bukan hanya cepat di trek tapi juga tenang di bawah tekanan. Ia mampu menjaga ban dengan lebih baik, memaksimalkan data elektronik dengan efisien dan menyesuaikan gaya balap pembalapnya tanpa memaksakan satu pola tunggal. Kami sedang menempuh jalan yang sama seperti yang dilakukan Ducati dulu. Dominasi bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang memanfaatkan setiap pengalaman. Tapi Aprilia kini berada di fase di mana jarak itu mulai terasa lebih kecil. Di pedok, ucapan Brivio mendapat perhatian serius. Banyak analis sepakat bahwa Ducati memang mulai menunjukkan tanda-tanda mulai goyah. Tanpa Marc Marquez sebagai poros evaluasi, data mereka kehilangan interpretasi manusiawi. Mesin cepat, tapi arah pengembangan menjadi kabur. Pecco yang sempat menunjukkan kilau sebagai juara dunia 2 kali kini seperti kehilangan sentuhan. Dalam beberapa wawancara, ia bahkan mengaku tidak mengerti kenapa motornya begitu sulit dikendalikan. Meski secara teori setupnya sama seperti di Motegi, tempat ia sempat tampil gemilang. Di sisi lain, Aprilia justru menemukan konsistensi yang mereka cari selama bertahun-tahun. Marco Bezzecchi tampil seperti pembalap yang telah mencapai kedewasaan penuh. Ia bukan lagi pembalap cepat yang impulsif, melainkan pemikir cepat di atas motor. Bezzecchi kini tahu cara memaksimalkan potensi RSGP-nya dan kapan harus merawat ban demi hasil akhir. Mentalitas itu dipoles menjadi kekuatan utama Aprilia. Marco belajar banyak musim ini, ia semakin dewasa dan mulai memahami bahwa menjadi pembalap cepat tidak cukup. Ia harus bisa berpikir seperti juara. Dan itulah yang sedang ia lakukan, tutur Brivio. Hal ini pula yang membuat Brivio yakin fondasi Aprilia kini jauh lebih kuat dibanding 2 atau 3 musim lalu. Kami bekerja sebagai satu kesatuan, tidak ada hierarki yang berlebihan, semua pembalap punya suara, semua teknisi punya ruang berpikir. Jika Ducati selama ini dikenal dengan pendekatan teknis yang super disiplin dan terstruktur, maka Aprilia justru bermain di wilayah fleksibilitas. Mereka kini cepat beradaptasi dengan kondisi lintasan, tak terjebak pada satu pola setup. Hasilnya, di sirkuit seperti Phillip Island dan Mandalika, trek yang menuntut corner speed tinggi, RSGP mampu tampil mengesankan, bahkan lebih stabil dari GP25 milik Ducati. Brivio melihat kemajuan itu bukan hanya sebagai keberhasilan teknis, tapi juga sebagai bukti bahwa mentalitas tim Aprilia kini berubah. Mereka tak lagi puas berada di posisi kedua atau ketiga. Kini setiap balapan adalah peluang untuk menang. Namun di tengah euforia itu, Brivio tetap menunjukkan sikap realistis. Ia tahu bahwa Ducati masih menjadi benchmark di MotoGP, tapi ia juga tahu bahwa keunggulan itu kini mulai rapuh. Ducati masih adalah motor yang luar biasa, tapi tanpa Marc Marquez, mereka kehilangan keunggulan psikologis. Ada rasa percaya diri yang hilang. Ia membawa Ducati selalu berada di depan, tanpanya balapan terasa lebih terbuka dan mungkin lebih seimbang. Bagi Brivio, absennya Marc bukan sekedar kehilangan pembalap cepat, tapi kehilangan navigator dalam lautan data dan kompleksitas teknis. Marc membawa insting yang tidak bisa dijelaskan lewat angka. Ia tahu kapan motor mulai kehilangan grip, bagaimana memaksakan pengereman tanpa merusak ban, dan bagaimana membaca arah angin di tikungan cepat. Semua hal yang tidak bisa ditulis di lembaran data telemetri. Tanpa itu, Ducati sekarang seperti kapal besar tanpa kompas, tetap kuat tapi tidak tahu kemana harus berlayar. Casey Stoner akhirnya bicara. Marc Marquez tak ada, Ducati kehilangan bintang utamanya. Ada pepatah lama di dunia balap, kecepatan bisa dilatih, tapi jiwa balap adalah anugerah. Dan di lintasan MotoGP, tak ada sosok yang lebih mencerminkan pepatah itu selain Marc Marquez. Namun kali ini, sang monster dari Cervera harus menepih karena cedera bahu akibat insiden di Mandalika. Dan ketika ia tak hadir, Ducati yang sangat superior seakan kehilangan denyut utamanya. Phillip Island yang biasanya bergetar oleh duel para raksasa lintasan berubah jadi seperti panggung yang kehilangan konduktor. Suara mesin tetap meraung, para pembalap tetap berjuang, tapi atmosfernya terasa berbeda. Tanpa Marc, setiap tikungan seperti kehilangan intensitasnya, dan setiap overtake terasa hampa tanpa bayangan juara dunia 9 kali.
Ducati datang ke Australia dengan beban berat. GP25 yang sebelumnya menjadi senjata paling mematikan di lintasan, kini seolah menjadi misteri yang tak bisa dijinakkan. Motor itu, yang di tangan Mark bisa menari di setiap tikungan, kini tampak liar dan tidak stabil di tangan pembalap lain. Pecco Bagnaia sebelumnya sudah kembali menemukan ritme balapnya di MotoGP, namun sejak di Mandalika ia kembali kehilangan arah. Di Phillip Island, ia kembali jatuh dalam balapan utama dan finish di posisi ke-19. Sebuah hasil yang sulit dipercaya untuk juara dunia 2 kali. Suasana di garasi merah berubah muram. Para mekanik menatap layar monitor tanpa ekspresi. Sementara Luigi Daligna, sang arsitek dari gagahnya Ducati, tampak menahan frustasi. Ia tahu, bukan motor mereka yang buruk, tapi tak ada lagi orang yang mampu mengungkapkan seluruh potensinya. Mark bukan hanya pembalap tercepat mereka, tapi juga pusat data, pengarah pengembangan, dan jiwa kompetitif yang menular ke seluruh tim di musim ini. Tanpa umpan balik dari Mark, tim Ducati kehilangan kompasnya. Pecco sendiri mengaku kesulitan memahami pergerakan ban depan, bahkan mengeluhkan bagaimana GP25 kini bergetar di area yang sebelumnya stabil. Masalahnya bukan sekedar teknis, tapi psikologis. Ducati kehilangan figur pemimpin yang selama musim ini menjadi acuan setiap kali situasi sulit. Disinilah perbedaan Mark terasa begitu besar. Ia bukan sekedar mengendarai motor, ia menyatu dengannya. Sementara itu, sirkuit Phillip Island justru menyuguhkan kejutan lain. Raul Fernandez, pembalap muda tim satelit Trackhouse, meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Australia. Sebuah hasil yang tak hanya mengejutkan publik, tapi juga menandai betapa terbukanya kompetisi ketika sang monster absen. Marco Bezzecchi sempat menjadi ancaman utama, namun penalti double long lap membuatnya kehilangan peluang. Sementara Pedro Acosta finish di posisi kelima setelah balapan yang solid. Namun, meski kemenangan Raul disambut meriah, bayangan absennya Mark tetap terasa. Kemenangan itu seolah tak punya bobot yang sama. Tidak ada duel ketat, tidak ada pertarungan lintas tikungan seperti biasanya. Semua terasa lebih tenang, tapi sekaligus lebih kosong. Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia sekaligus mantan juara dunia Ducati, juga ikut angkat bicara. Stoner menyoroti dampak nyata dari absennya Mark, baik untuk Ducati maupun untuk keindahan kompetisi itu sendiri. Ia mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ducati tanpa Mark seperti orkestra tanpa konduktor. Motor tetap berlari tapi tidak punya irama, ujar Stoner dalam wawancaranya. Menurutnya, Mark bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemicu semangat bagi seluruh tim Ducati. Saya sudah lama bilang, Mark adalah pembalap terakhir yang bisa membuat motor seburuk apapun terlihat kompetitif. Sekarang, lihat Ducati tanpa dia. Mereka kehilangan keseimbangan, ujar Stoner. Ia menambahkan, Ducati sebenarnya punya motor luar biasa, tapi tanpa pembalap yang bisa membaca karakter agresif GP25, potensi itu terkunci. Mark tahu kapan motor berbicara dan kapan harus diam. Itu yang membuatnya spesial. Sekarang, semua orang di Ducati berusaha meniru gayanya, tapi gaya seperti Mark hanya bisa dimiliki, bukan dipelajari, tegas Stoner. Kata-kata Stoner seakan mengkonfirmasi apa yang kini terjadi di garasi merah. Data menunjukkan tanpa input Mark, Ducati kesulitan menemukan arah dalam setup. Motor yang dirancang dengan geometri ekstrim demi menyesuaikan gaya agresif Mark, kini terlalu sensitif di tangan pembalap lain. Masalah cengkeraman ban depan, vibrasi di kecepatan tinggi, dan kehilangan stabilitas di tikungan cepat menjadi keluhan berulang dari para pembalap mereka. Sementara itu, Aprilia justru memanfaatkan situasi ini dengan luar biasa. Rivola dan timnya tampak lebih tenang, lebih stabil dan konsisten. Marco Bezzecchi meski kena penalti tetap mampu tampil cepat dan berada di podium. Keberhasilan Raul Fernandez meraih kemenangan membuat moral tim Aprilia Racing meroket. Mereka tahu, tanpa Mark, Ducati bisa mulai goyah dan inilah saatnya mereka membalikkan keadaan. Namun di sisi lain, keheningan terasa di padok. Bukan hanya karena Ducati kehilangan kompasnya, tapi karena absennya sosok yang selalu membawa cerita dalam setiap lap. Mark selalu jadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Entah ia menang, jatuh, atau bertarung sampai detik terakhir, selalu ada sesuatu yang membuat balapan hidup. Kini bahkan ketika pembalap muda seperti Raul dan Bezzecchi bersinar, sorotan itu tak sekuat biasanya. Casey Stoner menambahkan satu kalimat yang membuat semua pihak merenung.
Ya, saya rasa Ducati hanya perlu menunggu Marc kembali. Dia tidak hanya akan membawa Ducati naik lagi, dia akan membawa semangat MotoGP kembali ke tempatnya, di titik di mana balapan bukan hanya tentang mesin, tapi tentang manusia di baliknya. Ucapan itu seakan menjadi refleksi tentang apa yang sedang terjadi. MotoGP kini seperti sedang menunggu napas panjang, menanti sang monster bangkit lagi. Setiap tim sibuk mencari solusi, setiap pembalap berusaha tampil terbaik, tapi bayangan Marc masih membayangi mereka semua, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tolak ukur, standar tertinggi yang belum bisa digantikan siapapun. Phillip Island tahun ini memberi satu pelajaran penting, bahwa mesin tercepat tak berarti tanpa pembalap yang mampu menaklukkannya dengan jiwa dan nyali. Dan Marc Marquez dengan segala sorotan yang ia tinggalkan di lintasan, adalah simbol dari hal itu. Ia bukan hanya bintang MotoGP, ia adalah pusat orbit yang menjaga intensitas balap ini tetap hidup. Musim masih menyisakan 3 seri, tapi kini semua mata tertuju pada satu hal, kapan Marc kembali? Karena hingga saat itu tiba, MotoGP akan terus berjalan, tapi tidak sepenuhnya hidup tanpa sang gladiator.